Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab dari mata kuliah interaksi manusia komputer, yaitu yang membahas tentang prototype. Oke, kita lanjut pada pengertian prototype. Prototyping adalah sebuah proses pengumpulan persyaratan, pengaplikasian prinsip analisis dan penyusunan model perangkat lunak yang akan dibangun untuk menilai dan pengembangan. Jadi prototype itu sebenarnya pengembangan dari analisis yang sudah kita lakukan. Jadi dari analisis itu akan muncul ide-ide untuk membuat sebuah program, sehingga nanti perlu kita modelkan. Dari model itu nanti sebelum kita masuk membuat sebuah aplikasi secara utuh, maka dibutuhkanlah sebuah prototype. Jadi prototype itu adalah bentuk kecil dari sistem yang akan kita buat, atau contoh awal dari sistem yang akan kita buat. Bisa juga menjadi simulasi dari sistem yang akan kita buat, sehingga dari prototype itu user atau pengguna itu bisa atau stakeholder bisa melihat gambaran dari sistem yang akan kita buat nantinya. Itu adalah prototype. Untuk itu kita dapat menerapkan UCD atau User Centered Design dalam pembuatan prototype tersebut. Jadi untuk membuat sebuah prototype, kita diharapkan bisa menerapkan UCD atau User Centered Design, desain yang terpusat pada user. Maksudnya ini adalah bahwa kita harus mempertimbangkan untuk melibatkan pengguna dalam membangun sebuah prototype ini, sehingga nanti masukan-masukan dari pengguna itu akan menjadi bahan evaluasi dari prototype yang akan kita buat. Dan ini sudah digunakan oleh Microsoft untuk membuat sebuah sistem yang mereka kembangkan. Dengan membuat model prototype dapat membuat simulasi perancangan sistem dengan biaya yang kecil. Jadi nanti sebenarnya pembuatan prototype ini dia adalah untuk mensimulasikan perancangan sistem yang sudah saya sebutkan tadi dengan biaya yang kecil, karena kita tahu bahwa membuat sebuah sistem itu kalau sudah jadi itu membutuhkan biaya yang besar. Maka untuk meminimalisir biaya itu, ketika ada kesalahan dan semacamnya, ketika ada error dan semacamnya, maka dibutuhkan yang namanya prototype. Dan nanti dari prototype itu kalau sudah jadi, itu bisa nanti diimplementasikan dalam bentuk sistem yang sesungguhnya. Seperti itu. Oke kita lanjut. Ada 4 model prototype di sini. Pertama, prototype kertas, menggambarkan sistem dengan menggunakan media kertas. Prototype kertas tidak bisa diuji coba dan diimplementasikan. Yang pertama, model prototype itu menggunakan prototype kertas. Jadi digambar di kertas, desainnya seperti apa, gambarannya seperti apa dari sistem yang akan kita buat. Namun kalau di kertas itu tidak bisa diuji coba dan diimplementasikan, hanya bisa dilihat. Biasanya ini digunakan media kertas ini untuk
menggambar prototipe di awal-awal membangun sebuah prototipe ya. Jadi cuma gambaran secara umum saja bisa dimasukkan di dalam kertas sebelum nanti dikembangkan prototipe itu lebih lanjut. Selanjutnya adalah prototipe berbasis PC. Ya, ini sudah menggunakan komputer di sini, memanfaatkan program aplikasi untuk menunjukkan interaksi manusia dan komputer. Biasanya menggunakan program aplikasi, contohnya untuk mendesain sebuah sistem, bisa menggunakan CorelDRAW, bisa menggunakan Photoshop, juga bisa menggunakan flowchart dan lain-lain. Ya, program aplikasi untuk membuat sebuah flowchart, membuat sebuah gambar menggunakan CorelDRAW dan lain-lain. Ya. Terus yang ketiga adalah prototipe kerja, merupakan implementasi sebagian fungsi sistem yang ingin dilihat unjuk kerjanya dan diwujudkan dalam sebuah program. Yang ketiga adalah prototipe kerja, merupakan implementasi sebagian fungsi sistem. Di sini prototipe kerja itu dia sudah mengimplementasikan sebagian dari sistemnya, ya, yang ingin dilihat dan diwujudkan dalam sebuah program. Jadi ada sistem-sistem yang sudah bisa bekerja, gitu ya. Ya, sudah bekerja, bisa diklik dan semacamnya, namun masih dalam fungsi yang terbatas, gitu ya. Terus yang keempat adalah prototipe program. Program benar-benar dibuat dan dapat berfungsi dengan baik. Selain itu, program juga terus-menerus ditambah dan dilengkapi. Nah, kalau prototipe program memang sudah jadi, gitu ya. Namun kita juga sering lihat ketika kita mendownload sebuah program aplikasi, itu ada aplikasi versi 1, versi 2 dan semacamnya. Nah, itu ya. Jadi di prototipe juga ada seperti itu. Ada prototipe versi 1, versi 2 dan versi 3 ya. Yang mana nanti itu merupakan pengembangan dari versi-versi sebelumnya. Oke. Beberapa alasan mengapa menggunakan prototipe ya. Ada beberapa alasan mengapa para pembuat sistem ya, para perancang sistem, pembuat sistem atau developer itu menggunakan prototipe untuk mengembangkan sistem yang akan dibuat. Pertama, alasannya yaitu evaluasi dan feedback pada rancangan interaktif. Ya. Jadi biar lebih mudah untuk melakukan evaluasi dan feedback ya dari rancangan yang dibuat oleh developer itu. Hingga nanti dengan adanya prototipe itu akan menggampangkan untuk melakukan evaluasi terhadap sistem yang sudah dibuat, gitu ya. Yang kedua adalah stakeholder, dalam hal ini user, dapat melihat, menyentuh, berinteraksi dengan prototipe. Jadi alasan kedua yaitu biar user atau stakeholder atau orang yang memesan sistem ini dapat melihat, menyentuh, dan berinteraksi dengan prototipe tersebut. Ya. Jadi sebelum sistem itu jadi, gitu ya. Jadi stakeholder atau orang yang akan menggunakan itu atau orang yang memesan itu bisa melihat, bisa melihat dari sistem, mendapat gambaran lah ya dari sistem yang akan dibuat nanti melalui prototipe itu. Yang ketiga adalah anggota tim dapat berkomunikasi secara efektif. Maksudnya di sini adalah dengan adanya prototipe itu, anggota tim pembuat dari sistem itu dapat berkomunikasi secara aktif berdasarkan dari prototipe yang sudah dibuat itu. Jadi tim 1 atau tim 2 gitu ya. Jadi dia bisa berkomunikasi secara efektif ya. Berdasarkan dari prototipe yang mereka buat tersebut.
para perancang dapat mengeluarkan ide-idenya. Jadi dari komunikasi itu, sehingga para perancang itu, anggota tim pembuat itu dapat mengeluarkan ide-idenya. Seperti apa prototipe, seperti apa sistem itu akan dibuat berdasarkan dari prototipe yang sudah ada. Memunculkan ide-ide secara visual dan mengembangkannya. Nah, dari ide-ide itu nanti dapat memunculkan ide-ide. Dari ide-ide di atas itu bisa dimunculkan secara visual dan bisa dikembangkan, ya. Terus selanjutnya adalah dapat menjawab pertanyaan, ya, membantu pemilihan di antara alternatif-alternatif, ya. Jadi dari prototipe itu, ya, nanti baik itu developer ataupun nanti stakeholder itu dapat memberikan ide-idenya, gitu ya. Terus memunculkan ide-idenya, yang nanti ide-ide itu bisa menjadi alternatif-alternatif baru untuk pengembangan sistem pada selanjutnya, gitu ya, pengembangan sistem selanjutnya. Oke, di sini lanjut pada dimensi prototype. Jadi dimensi prototype itu ada 4 di sini, yaitu pertama penyajian, yaitu bagaimana desain dilukiskan atau diwakili. Jadi adanya prototipe itu sebenarnya adalah untuk mewakili, gitu ya, untuk melukiskan dari desain sistem yang akan dibuat, gitu ya, akan dibuat. Jadi seperti apa sistemnya, maka diwakili oleh prototipe tersebut, gitu ya. Dapat berupa uraian tekstual atau dapat visual dan diagram. Jadi prototipe itu, ya, bisa berupa tekstual, uraian tekstual, atau dapat juga visual dan diagram, ya, atau gabungan dari ketiga-tiganya, gitu ya. Ada tekstual, ada visual, dan ada diagram. Terus yang kedua adalah lingkupnya. Jadi lingkup dari prototipe itu apakah hanya interface atau apakah mencakup komponen komputerisasi. Jadi prototipe itu dibuat apakah hanya berupa interface saja, antarmuka saja, ataukah akan mencakup komponen komputerisasi atau komponen-komponen sistem, ya, sistem yang dibuat, gitu. Apakah cuma interface-nya saja atau keseluruhan dari sistem yang akan dibuat, gitu ya. Seperti itu. Yang ketiga adalah executability, ya, atau dapat dijalankan, ya, execution, gitu ya, dapat dijalankan, executability atau dapat dijalankan. Dapatkah prototipe tersebut dijalankan? Nah, ya. Jadi itu merupakan dimensi dari prototipe, yaitu prototipe harus bisa dijalankan. Yang kedua dari dimensi yang ketiga ini adalah jika dikodekan akan ada periode saat prototipe tidak dapat dijalankan. Jadi kalau masih berupa prototipe, ya, namanya juga prototipe, jadi itu masih belum sempurna. Jadi biasanya ada periode di sana sistem itu tidak bisa dijalankan. Jadi ada ada finishing, ya, ada sesuatu pada suatu saat itu tidak bisa dijalankan sistem itu, ya, karena masih belum sempurna, ya, belum jadi, gitu ya. Terus yang keempat adalah maturation atau pematangan. Apakah tahapan-tahapan produk ini mengikuti, ya? Jadi di dalam pematangan ini
Jadi ada tahapan-tahapan, ya, tahapan-tahapan, atau kalau sebuah sistem itu, kalau kita membuat sebuah aplikasi itu ada versi-versinya, ada versi 1 dan ada versi 2, ada versi 3. Sama juga di dalam sebuah prototipe itu ada tahapan-tahapan produk, ya, yang saling mengikuti antara satu dengan yang lain. Ada pengembangan maksudnya, ya, dari prototipe 1, prototipe 2 dan selanjutnya. Yang kedua dari yang dimensi keempat adalah revolusioner, ya. Mengganti yang lama, gitu ya, mengganti yang lama. Jadi karena ada tahapan-tahapan tadi, ada pengembangan-pengembangan tadi, jadi nanti yang versi yang baru itu menggantikan dari versi yang lama. Sama dengan membuat sebuah aplikasi juga seperti itu dalam sebuah aplikasi, ya. Yang ketiga adalah evolusioner, terus melakukan perubahan dari perancangan yang sebelumnya. Sama, ya. Jadi nanti sistem itu bertahap, gitu ya, ada tahapan-tahapannya, ada versi-versinya. Dan yang kedua, versi yang lama bisa digantikan dengan versi yang baru. Yang ketiga, selalu ada perubahan-perubahan dan perancangan dari sistem yang lama menjadi sistem yang lebih baru lagi. Metode pembuatan prototipe. Ada metode non-komputer, ya. Metodenya ada dua di sini, non-komputer dan berbasis komputer. Ya, yang non-komputer itu berupa sketsa, ya, sketsa. Terus ada mockup, storyboard, skenario, tutorial, dan manual, ya. Kalau metode berbasis komputer, computer-based prototype tools, ya. Yang kedua adalah metode computer-based prototype tool, ya. Dia menggunakan tool yang disediakan oleh komputer. Bisa berupa draw, paint, ya, atau ya program atau scripted simulation atau slideshow. Ya, bisa menggunakan alat-alat bantu untuk membuat sebuah prototipe. Itu banyak sekali di aplikasi itu banyak sekali yang disediakan, ya, seperti untuk mendesain contohnya untuk mendesain flowchart, gitu ya. Itu ada Visual Studio, gitu ya. Ada juga apalagi, ya, banyak sekali sebenarnya. Dan seperti sketch kalau ingin membuat perancangan untuk microcontroller, itu ada Fritz namanya, ada aplikasi namanya Fritzing, ya, untuk membangun sebuah prototipe. Kalau prototipe itu prototipe dari sebuah microcontroller, gitu ya. Dan banyak lagi aplikasi-aplikasi atau tool-tool yang lain yang bisa digunakan. Oke, lanjut lagi, yaitu terminologi pembuatan prototipe. Ada prototipe horizontal, ya. Prototipe horizontal itu adalah sangat luas, mengerjakan atau menunjukkan sebagian besar interface, tetapi ini dilakukan dengan cara sangat baik. Jadi kalau prototipe horizontal itu lebih cenderung pada pengerjaan dari interface-nya, antarmukanya, gitu ya. Lebih cenderung dia fokus pada pembuatan antarmuka dari sistem yang akan dibuat, ya. Jadi prototipe itu lebih cenderung detail di dalam antarmukanya, gitu. Yang kedua adalah prototipe vertikal, gitu ya. Lebih sedikit aspek atau fitur dari interface yang disimulasikan, tetapi dilaksanakan dengan rincian yang sangat baik. Jadi kalau yang kedua ini dia lebih cenderung pada rincian sistemnya, jadi rincian dari
dari aplikasi yang akan dibuat gitu ya. Interface-nya tidak begitu banyak gitu ya. Jadi dia tidak membahas interface itu, tidak membahas banyak tentang interface, tapi dia detail gitu ya. Menjelaskan tentang prototipe atau sistem yang akan dibuat atau aplikasi yang akan dibuat. Terus selanjutnya ada low fidelity prototype ya. Prototyping, prototype dengan tingkat ketepatan yang rendah. Jadi low fidelity ini digunakan di awal desain biasanya untuk yang low fidelity prototyping ini ya digunakan di awal desain. Biasanya awal-awal desain itu biasanya menggunakan low fidelity ini ya. Biasanya digunakan dengan skenario lebih terinci dan dapat diputar ulang ya. Kumpulan dari sketsa individual, menyajikan urutan inti cerita ya, menunjukkan bagaimana kemungkinan user dapat mengalami peningkatan melalui sistem aktivitas. Jadi ini ada low, ini biasanya di awal-awal ya. Masih banyak kekurangan di dalam prototype ini biasanya ya. Mid fidelity prototype ya, prototyping ya. Prototype dengan tingkat ketepatan sedang ya. Form skematik. Nah, biasanya di sini ada navigasi dan fungsi yang disimulasikan. Biasanya berbasis pada apa yang tampil pada layar dan simulasi layar. Ya, maksudnya di sini adalah sudah ada tampilan ya pada layar dan simulasi layar. Jadi ini sudah lebih baik daripada yang pertama gitu ya. Kalau yang pertama biasanya desain awal yang masih mentah gitu ya. Di sini biasanya sudah ditambahkan navigasi dan fungsi dalam bentuk simulasi ya. Yang selanjutnya adalah high fidelity prototyping ya, atau prototype dengan tingkat ketepatan yang tinggi. Hi-fi prototype seperti sistem akhir. Nah, jadi ini biasanya sudah, kalau high ini sudah mendekati prototype yang sudah mau jadi gitu ya, atau prototype akhir. Biasanya prototype akhir ini yang nanti akan menjadi sistem ya, yang akan menjadi aplikasi ya. Prototype yang nantinya akan dibuat sebuah aplikasi gitu ya. Menggunakan bahan baku yang sama seperti produk akhir. Nah, jadi biasanya kalau prototype yang high ini dia sudah nantinya akan lahir sebuah aplikasi dari prototype ini gitu ya. Tool umum yang digunakan adalah Macromedia Director, Visual Basic, Flash, Illustrator, dan lain-lain. Biasanya kalau sudah jadi ini tool yang digunakan itu sudah Visual Basic, sudah berupa program gitu ya, sudah menggunakan bahasa program ya, yang nantinya akan menjadi sebuah aplikasi gitu ya. Sudah menggunakan bahasa pemrograman di sini ya. Dan selanjutnya akan menjadi sebuah aplikasi. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan dari prototipe ini, dari pembahasan prototipe pada interaksi manusia komputer. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.